Hmm, saya mulai ya, Bu Nuris. Iya, Bu. Selamat malam, Bu Nuris. Selamat malam, Bu Fitri. Bagaimana kabar Bu Nuris hari ini? Alhamdulillah baik, tapi ini sedikit batuk saya, Bu. Oh, begitu. Eh, Bu Nuris mau berbincang apa hari ini? Kok bincang-bincang? Ya, Bu, ini saya ingin mendapatkan atau mencari solusi dari permasalahan saya. Saya ingin berdiskusi dengan Fitri tentang permasalahan saya yang ada di kelas, Bu. Jadi, eh, beberapa pertemuan pelajaran saya di kelas, ada salah satu siswa itu yang eh, dia itu malas ketika di kelas, tidak bersemangat, kemudian tidak mau mengerjakan tugas, atau bahkan mengobrol dengan temannya. Nah, padahal itu kalau di kelas itu saya itu sudah melakukan pembelajaran yang menurut saya itu sudah memenuhi kebutuhan belajarnya, tapi kok masih ada yang kurang ya. Apa saya tuh ingin menggali lagi apa sih yang kurang dari pembelajaran saya. Padahal saya sudah menyediakan bacaan, PowerPoint, kemudian juga sudah video, bahkan kadang di sela-sela pembelajaran pun saya itu melakukan ice breaking. Tapi masih tetap saja anak itu tidak bersemangat ketika pembelajaran. Oh, begitu. Tujuan ngobrol kita hari ini apa kira-kira Bu Nuris? Ya, saya tuh inginnya itu tadi, Bu, mencari solusi dari permasalahan saya yang tadi itu. Jadi saya ingin itu anak yang tadinya itu malas, tidak bersemangat itu menjadi lebih semangat lagi ketika belajar, aktif, ketika berdiskusi, aktif berpendapat, eh, mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Inginnya seperti itu. Berarti Ibu ini ingin anaknya semangat di kelas yang lebih Ya, dari itu ya? ya, karena biasanya memang dia tidak mau ngapa-ngapain, tugas pun tidak terselesaikan dengan baik. Oh, begitu. Kira-kira kalau kita membuat skala ya, skalanya Bu Nuris memberikan semangat ke anak itu sekarang ini di skala berapa? Kemudian uh, dia kan bermalas-malasan ya. Setelah Bu Nuris beri ini apa dengan pembelajaran yang ada video dan ada itu tadi apa ice breaking mungkin ya. Itu kira-kira semangatnya anak itu juga naik ke berapa begitu? Sekarang sudah di skala berapa? Kalau menurut saya itu anak itu masih berada di skala 6, Bu, untuk semangat belajar ketika di kelas. Kalau saya ya, menurut saya sudah saya berikan motivasi juga ke anak tersebut, tapi masih tetap saja anak itu tidak mau mengerjakan tugas, masih tetap tidak bersemangat ketika pembelajaran. Jadi saya rasa itu masih ada di skala 6. Bu Nuris ingin anak tersebut itu semangatnya di skala berapa ini Bu Nuris? Ingin Kalau menaikkan saya di skala inginnya, ya inginnya anak itu saya naikkan ke skala 8 atau 9 gitu. oh begitu. Kira-kira ya, apa yang bisa Bu Nuris lakukan untuk mencapai tujuan ke skala 9 itu Bu Nuris? Nah, saya akan melakukan
pendekatan personal sepertinya ya Bu ya, akan mengajak anak itu berbicara dulu supaya saya tahu kebutuhan anak itu apa sebenarnya. Barangkali anak itu seperti itu tuh ada masalah atau bagaimana. Setelah itu mungkin saya akan merancang atau merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Akan seperti misalkan membuat pembelajaran itu dengan metode pembelajaran yang lebih bervariasi lagi, menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariasi juga untuk anak itu. Mungkin anak itu suka dengan hal-hal yang lebih aktif, mungkin memicu anak tersebut untuk lebih aktif, misalkan seperti dengan permainan atau dengan apa yang lainnya gitu. Ya. Oh, begitu. Kira-kira ya, saat Bu Nuris melakukan untuk mencapai tujuan itu, apa hambatan yang akan dilewati Bu Nuris ini kira-kira? Ada hambatan apa? Nah, ini Bu Fitri, hambatan saya ini jika anak itu tidak mau terbuka, kadang kan kita itu bertanya kepada anak itu tidak mau menjelaskan secara detail apa permasalahannya, apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan. Nah, seperti itu. Jadi anak itu yang akan menjadi masalah buat saya itu ketika anak itu tertutup dalam memberikan eh, pernyataan, memberikan jawaban dari pertanyaan saya tentang kebutuhannya itu apa, keinginannya itu apa, lalu permasalahannya mungkin apa itu yang nantinya mungkin akan saya eh, bisa selesaikan bersama dengan wali kelasnya, karena saya itu bukan wali kelasnya, ini kebetulan Bu Fitri, jadi ada guru pengajarnya itu saya, terus ada wali kelasnya, ada guru BK-nya. Jadi nanti akan saya konfirmasi ke wali kelasnya, kemudian jika perlu nanti dengan guru BK-nya juga, dan apabila anak tersebut masih tertutup, saya akan berkomunikasi dengan wali muridnya. Oh, begitu. Jadi hambatannya ini si anak jika kurang terbuka, maka solusinya Bu Nuris ini akan berkomunikasi dengan wali kelas, begitu ya? Ya, Bu. Ya. Wali Kira-kira, kelas, kemudian guru BK-nya, terus oh ya, jika masih tertutup Kak. akan dengan wali muridnya juga. Kira-kira Bu Nuris kapan melakukan kegiatan ini? Kapan ini Bu Nuris dilaksanakannya ini? Saya akan segera memanggil anak tersebut, Bu. Sepertinya besok lusa itu ada jam. Iya, saya ada jam di kelas anak tersebut besok lusa. Nah, itu mungkin saya akan mengajak anak tersebut berbicara setelah pembelajaran. Ya, tidak di dalam kelas, akan saya ajak di tempat yang tenang, yang memungkinkan anak tersebut untuk bisa terbuka dengan saya ketika berbicara. Iya, iya, iya. Bu Nuris, ukurannya keberhasilan ini anak itu bisa dikatakan bersemangat ke pembelajarannya Bu Nuris ini bagaimana sih? Ya, jika anak tersebut ketika di kelas itu sudah aktif dalam berdiskusi, sudah aktif dalam berpendapat, aktif dalam pembelajaran, eh, dan mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Oke, segera dilakukan ya ini ya Bu Nuris ya. Pasti akan Eh, segera saya lakukan, Bu. ya, 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 ya. Yang membantu Bu Nuris tadi siapa saja ya? Guru BK, kemudian siapa? Ya, Wali kelas. yang akan membantu saya dalam
menjalankan rencana saya ini adalah yang pertama tentunya saya akan berkoordinasi dengan wali kelas, kemudian saya juga akan berkoordinasi dengan guru BK-nya, bahkan nanti jika diperlukan saya akan berkolaborasi, berkomunikasi juga dengan wali muridnya. Oke, Bu Nuris, percakapan kita kali ini apa yang Bu Nuris dapatkan ini? Ya, alhamdulillah Bu, saya jadi menemukan ide baru ini tentang solusi dari permasalahan saya yang tadi sudah saya ceritakan ke Bu Fitri. Jadi saya akan mengajak anak tersebut berbicara secara personal di tempat yang tenang supaya anak tersebut bisa fokus dan terbuka. Kemudian saya akan merencanakan pembelajaran yang dengan metode-metode yang lebih menarik lagi, dengan menggunakan media-media pembelajaran yang lebih menarik bagi siswa tersebut, supaya nantinya anak tersebut itu akan lebih bersemangat, lebih aktif lagi ketika berada di kelas, mengikuti pembelajaran saya di kelas. Oke, Bu Nuris. Terima kasih ya. Sampai jumpa kembali di minggu depan. Semoga tujuan yang diharapkan Bu Nuris ini terlaksana dengan lancar. Amin. Terima kasih Bu Fitri atas perbincangan kita pada malam hari ini. Iya. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama.